Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ilmi Hayati Putri dari program studi psikologi kelas Sabtu kampus Cikarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosiologi minggu ke-11, yaitu meringkas dan memberikan komentar terhadap artikel yang berjudul Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia, Perspektif Sosiologi Agama. Artikel ini membahas tentang kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia, yaitu mereka yang memiliki keyakinan spiritual di luar 6 agama resmi yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meski keberadaan mereka sudah mendapat legitimasi hukum melalui keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, yang menyatakan bahwa kolom agama di KTP boleh diisi penghayat kepercayaan, namun perdebatan di masyarakat tidak serta-merta berhenti. Penulis mengajukan 3 pertanyaan utama. Apa itu kepercayaan dan hak sosial kebebasan beragama? Yang kedua, bagaimana dinamika penghayat kepercayaan di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana realitas hak sosial mereka dari sudut pandang sosiologi agama? Tujuannya adalah memberikan penjelasan sosiologis yang komprehensif tentang eksistensi dan tantangan yang dihadapi kelompok ini. Apa itu penghayat kepercayaan? Secara definisi, kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak berlandaskan ajaran salah satu dari 6 agama resmi. Di kalangan masyarakat Jawa, istilah ini sering dipadankan dengan kebatinan, kejawen, dan klinik. Menurut IGM Nurjana, penghayat kepercayaan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bersumber dari nilai atau agama lokal, seperti suku Baduy, Sunda Wiwitan, suku Dayak. Yang kedua, melandaskan keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, seperti aliran kebatinan dan kejawen di Jawa Tengah. Yang ketiga, berbasis sekte atau paham keagamaan tertentu, seperti Ahmadiyah. Yang keempat, berorientasi pada kekuatan mistik dan supranatural. Secara historis, penghayat kepercayaan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sebelum agama-agama dunia masuk ke Nusantara. Mereka adalah representasi dari indigenous religion, yaitu agama asli pribumi yang berakar dari animisme. Meski keberadaannya sudah lama ada, kelompok penghayat kepercayaan justru sering mengalami tekanan dan diskriminasi sepanjang sejarah Indonesia. Istilah kepercayaan pertama kali diperkenalkan dalam sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945 oleh KRMT Wongsonegoro sebagai upaya memberi legalitas konstitusional kepada mereka. Namun situasi berubah drastis setelah tragedi G30 SPKI. Penghayat kepercayaan mulai dikaitkan dengan gerakan PKI, sehingga ruang gerak sosial mereka diawasi ketat oleh Biro Pakam di bawah Departemen Agama. 3 perundangan yang makin mempersempit ruang hidup mereka, ada Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden tahun 1965 tentang penodaan agama membuat mereka rentan dituduh menista agama. Ketetapan MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang larangan penyebaran ideologis komunis, dan Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1978 tentang GBHN yang menyatakan penghayat bukan agama, melainkan budaya. Dampaknya bertahan lama bahkan di era reformasi. Para penghayat masih bergumul dengan kesulitan mengakses jaminan sosial, pekerjaan, dokumen kependudukan, hingga layanan kesehatan. Artikel ini membahas paradigma kebebasan beragama dari 3 aspek. Yang pertama, aspek historis. Para founding fathers sejak awal menyepakati Indonesia sebagai negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberagaman keyakinan. Indonesia adalah rumah persinggahan agama-agama di dunia, dari animisme, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, hingga Kristen. Yang kedua, aspek perundangan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 28I yang menjamin hak setiap orang bebas memeluk agama dan meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya. Ada pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang melindungi kelompok agama dari kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga, aspek sosiologis. Indonesia adalah masyarakat majemuk dan plural. Kemajemukan adalah keniscayaan, namun paradigma ini terus mendapat tantangan dari kelompok yang menolak
pluralisme, dan inklusivisme beragama. Artikel ini menggunakan teori Peter Ludwig Berger tentang konstruksi sosial realitas yang mencakup 3 proses: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi yaitu proses pencurahan pikiran dan kreativitas manusia ke dalam dunia, dan individu menciptakan realitas melalui sikap, perilaku, dan pemikirannya. Objektivasi adalah hasil pencurahan memperoleh realitas objektif yang berupa sistem nilai, norma, lembaga, tradisi, kebudayaan, dan kepercayaan. Dan internalisasi yaitu individu menyerap dan menyesuaikan diri dengan sistem sosial budaya di sekitarnya dan membangun kesadaran subjektif. Karena itu, antara agama formal dan penghayat kepercayaan sejatinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya lahir dari proses budaya dan pengalaman spiritual manusia yang sama. Tokoh-tokoh sosiologi agama dalam artikel ini ada Max Weber, agama sebagai sistem kepercayaan yang memperkuat identitas dan stratifikasi sosial. Emil Durkheim, agama sebagai perekat solidaritas sosial masyarakat. Peter Ludwig Berger, agama sebagai konstruksi sosial melalui dialektika Berger. Dari perspektif sosiologi agama, penghayat kepercayaan memiliki hak sosial yang penuh, tidak hanya diakui secara konstitusional, tetapi juga secara sosial. Hak-hak yang harus diberikan secara setara, yaitu ada kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan serta ritual keagamaan, akses dokumen kependudukan seperti KTP dan KK, akses pekerjaan di sektor swasta maupun aparatur sipil, jaminan sosial dan layanan kesehatan, akses pendidikan yang layak, bebas dari stigma PKI dan tuduhan penodaan agama. Dalam kerangka pluralisme dan inklusivisme yang menjadi pilar sosiologi agama, penghayat kepercayaan adalah bagian dari keanekaragaman yang harus dihormati dan dijaga bersama. Artikel ini berhasil mengisi celah kajian yang selama ini kosong, yaitu pendekatan sosiologis terhadap isu penghayat kepercayaan. Kebanyakan kajian sebelumnya hanya fokus pada aspek hukum. Dengan teori Berger, Weber, dan Durkheim, penulis berhasil menunjukkan bahwa kepercayaan lokal bukanlah takhayul, melainkan bagian sah dari realitas sosial keagamaan di Indonesia. Meski ditulis tahun 2022, isu ini masih relevan. Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dalam akses pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik masih terjadi di berbagai daerah. Ini membuktikan bahwa pengakuan hukum saja belum cukup. Yang lebih penting adalah perubahan cara pandang masyarakat terhadap mereka. Jadi kesimpulan dari artikel ini ada 3. Penghayat kepercayaan adalah sistem keyakinan yang sah dan diakui oleh keputusan MK 2017 yang setara dengan agama-agama resmi lainnya. Secara sosiologis, kepercayaan dan agama pada dasarnya sama. Keduanya merupakan konstruksi sosial manusia yang lahir dari proses budaya dan pengalaman spiritual. Hak sosial kebebasan beragama penghayat kepercayaan harus diberikan secara penuh dan setara, dijawab melalui prinsip pluralisme dan inklusivisme. Menghayat kepercayaan adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Mereka berhak mendapat pengakuan bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sosiologi agama mengajarkan kita untuk melihat keberagaman bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.